Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, bagian 1, angkatan 10 peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, yang beranggotakan yang pertama, Niko Markus Naibaho sebagai ketua kelompok, yang kedua, Nur Azizah, yang ketiga, Muhammad Hendra Adi Setiawan, yang keempat, Murni Lisnasari, yang kelima, Nur Apriliana Rahmah. Kami akan menjelaskan biografi tokoh milenial nasionalis inspiratif didasarkan pada nilai implementasi Pancasila dalam penerapan fungsi ASN. Tokoh yang kami pilih adalah Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat ini. Nadiem Anwar Makarim, BA, MBA, lahir di Singapura 4 Juli 1984. Nadiem lebih dikenal sebagai founder and CEO PT Karya Anak Bangsa, atau yang dikenal dengan Gojek. Nadiem sukses membawa Gojek dari yang call center ke perusahaan berstatus Dekakorn. Kesuksesan Nadiem membawa perubahan melalui teknologi menjadi alasan Jokowi meminangnya menjadi Menteri Pendidikan. Bukan perkara mudah pastinya. Kendati Nadiem pernah memimpin 2 juta orang, tanggung jawab besar ada di pundaknya. Pada 22 Oktober 2019 lalu, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak kebijakan dari beliau yang merubah tatanan sistem pendidikan menjadi lebih baik. Salah satunya sistem ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, digantikan dengan asesmen pembelajaran yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Kebijakan ini memberikan kepercayaan penuh pada pihak sekolah untuk membuat sendiri format ujian yang lebih komprehensif. Ujian tersebut tidak harus tertulis, namun bisa berupa penugasan kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Beliau juga menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang komponennya terlalu banyak dan kaku. Guru diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP sendiri. Sementara komponen inti dalam RPP disederhanakan hanya menjadi 1 halaman saja, yang sebelumnya hingga sampai 20 halaman. Di masa Nadiem, kebijakan BOS atau biaya operasional sekolah yang dikeluarkan pada 5 Februari 2020 dalam Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS reguler. Di situ disebutkan bahwa dana akan disalurkan langsung kepada rekening sekolah. Sekolah dapat menggunakan sampai 50% dana BOS untuk menggaji guru honorer dari sebelumnya yang hanya 15% dari anggaran. Namun, itu tentu saja dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan menurut Nadiem, hal ini adalah langkah pertama dalam peningkatan kesejahteraan guru honorer. Revisi kemudian diadakannya lagi pada April 2020 dalam Permendikbud 19 2020. Dalam revisi ini, sehubungan dengan masa pembelajaran selama pandemi COVID-19, dijelaskan bahwa dana BOS bisa dipergunakan untuk membeli pulsa internet bagi guru maupun siswa dalam mendukung masa pembelajaran dari rumah. Hal ini akan terus berlangsung hingga masa wabah dicabut statusnya oleh pemerintah pusat. Dari sebagian kisah Mas Menteri tadi, terdapat nilai-nilai nasionalisme yang patut kita teladani dan inspiratif, yaitu tolong-menolong dan juga bela negara. Beliau berusaha agar tetap dapat menjamin proses pembelajaran berjalan maksimal sebagai bekal bagi generasi bangsa. Selain itu, pada nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dibuktikan melalui kebijakan untuk mensejahterakan guru honorer dengan meningkatkan anggaran gaji menjadi lebih besar. Bapak Nadiem Makarim
juga memiliki nilai cinta tanah air yang tinggi, di mana sebelum menjadi menteri, beliau menciptakan lapangan pekerjaan yang luas untuk bermasyarakat yang hanya bermodalkan sepeda motor dan handphone saja dapat memperoleh penghasilan. Beliau sangat kuat dalam menjalankan pekerjaan yang ditekuninya. Beliau selalu ingin belajar dan terus belajar untuk menggali pengetahuan demi memajukan Indonesia. Saya yang akan mencoba menyambung apa yang dilakukan di institusi pendidikan, menyambung kepada apa yang dibutuhkan di luar institusi pendidikan, agar bisa adaptasi dengan segala perubahan itu. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga kita semua dapat mengambil inspirasi dari Bapak Nadiem Makarim. Salah hilap kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.